Oke, welcome back to another daily coding videos guys. Ini ada bahasan menarik di Discord group ya. Bahas tentang Twitternya Om Taylor Otwell, musuh guru besar Laravel kita gitu ya. Povilas Corop gitu. Jadi di Povilas Coropnya pertama bahas gini ya. Laravel 10 ngasih maksa gitu ya. Maksa returnnya itu adalah response ya. Sehingga kalau dikasih response view dia jadi error nih. Ini penyebabnya ini sih sebenarnya. Jadi sekarang di Laravel 10 dan PHP yang baru-baru itu sebenarnya sudah mulai support ke typed typed parameter gitu. Jadi kita kasih inputnya itu harus jelas parameternya apa. String kah, integer kah, boolean kah gitu ya. Dan responsnya pun sama. Responsnya pun harus ada parameter type-nya. Nah, ini yang sebenarnya langkah bagus. Cuma problemnya adalah kita tuh ngasih type-nya apa, responsnya apa. Nah, ini biasanya yang bikin agak-agak gelut di dalam tim gitu. Nah, ini kalau di Laravel sekarang ininya respons. Tapi si Om Povilasnya kepengennya nge-return view gini, kayak gini. Ya boleh-boleh aja, bebas gitu ya. Nah, kemudian dibales sama Om Taylor Otwell-nya kayak gini ya. Ya ganti aja gitu katanya. Boleh aja, jadi boleh aja diganti return type-nya jadi view dan bisa apa? We'll take a look if view make more sense here, Joe. Jadi Om Taylornya juga bakal ngecek lah ya, boleh lah ganti aja si response itu jadi view, jangan response. Tapi terus impact-nya buat kita apa gitu ya, sebagai rakyat jelata gitu yang nggak tahu apa-apa, ya impact-nya adalah ngajar Laravelnya tambah repot gitu ya. Karena by default ini kayak gini. Nah, nanti teman-teman yang mahasiswa nih susah jelasin ini karena berangkat dari PHP yang awalnya itu nggak ada typed parameternya sama sekali. Tapi pada intinya sama aja ya. Jadi contoh kalau kita lihat ini codingan yang ada di starter code ya, starter code saya yang di GitHub. Teman-teman lihat ini nggak ada ininya, nggak ada type parameternya gitu ya. Nih, kalau yang baru misalkan index ini sama-sama function index tapi punya type returnnya itu adalah response gitu. Jadi semua yang kembali dari satu function ini itu harus response. Kalau ini apapun ya, ini dia nggak enaknya kalau pakai tanpa type parameter adalah apapun yang kita return itu sah-sah saja kalau di sini. Nah, kalau ini kita ambil gitu ya, kita return view ini, kemudian kita taruh sini, sorry, gini, kita giniin, ini merah dia. Kok nggak merah? Nah ini merah nih responsnya yang merah ya. Si return view-nya nggak merah, tapi responsnya yang merah. Kenapa? Karena respons ini harusnya nge-returnkan respons gitu ya. Expect type of HTTP response, tapi yang ketemu adalah contract view atau contract view factory. Nih. Nah, gimana caranya biar ini ya, ini diganti aja view. Ini yang tadi maksudnya yang dibilang sama nih Om Taylor itu. Ya udah, kalau nggak mau respons, ganti aja, deletein responsnya, ganti sama view. Ini maksudnya itu tadi. Kalau nggak suka. Tapi ya namanya yang punya framework ya suka-suka dia. Nah, terus impact-nya buat kita apa? Ya udah, impact-nya buat kita adalah kalau misalkan kayak gini, mulai sekarang aware lah bahwa si Laravel-nya, jadi gini, si Laravel itu trendsetter di PHP gitu ya. Dan menurutku baik kalau codingan kita itu pakai type parameter itu tadi. Jadi lebih jelas ini returnnya apa, responsnya apa, returnnya apa, inputnya apa. Itu lebih baik kayak gitu. Daripada misalkan ya, kalau ini sekarang kayak gini nih, kalau function show, kalau dulu tuh bisa gini, ID gini boleh. Tapi sekarang tuh nggak clear. Yang masuk ke sini tuh adalah string. Jadi misalkan teman-teman masukkan boolean gini true atau false. Kalau dulu ini boleh-boleh aja masuk true atau false di show ini. Tapi
sekarang isinya adalah string. Jadi semua yang masuk ke sini itu string. Dan yang keluar itu adalah response. Nah, sekarang apa lagi ya pertanyaannya? Kalau misalkan mau tetap pakai response, nampilannya gimana ya? Udah return. Ya, ini sorry ya. Tadi kalau misalkan kita pakai ini, kita pakai view nih. Nih, bisa kayak gini. Sorry. View. Nih. Ini kontrak view. Ya, bukan kayaknya. Bentar, saya lupa ini view yang mana ya harusnya. Nah, ini juga yang nggak paham. Ini mau dia? Bentar, kita lihat. View implements array view contract. Oh, dia implement view contract. Berarti view contract apa? Contracts view as view contract. Oh, jadi view ini adalah hasil implement dari contract view. Ya, boleh lah. Gak apa-apa sih, sah-sah aja sih ini. Kalau gini sama aja. View. Ini. Yang ini saya nggak bisa confirm benar apa salah ya. View-nya yang mana? Gini aja nggak apa-apa wis. Nah, itu kalau mau pakai view. Tapi kalau mau pakai response gimana? Ya udah, ini ganti. Bukan return view, tapi return response. Terus panah view test misalkan. Nah, kayak gini. Ini sama aja. Nanti view-nya ini mau dikasih parameter apa kan bisa dikasih nih, status, datanya apa, nih ya. Jadi di dalam sini tuh kan nih, ada data, ada status, ada array headers. Nah, ini kita boleh pakai. Kalau gini kan juga sama ya. Nih, ternyata dia menunjuk ke yang sama nih. View, oh enggak ya. Enggak beda. Data merge data. Ya udahlah, barang. Jadi itu caranya. Jadi kalau return view ini langsung beda ya. Jadi kalau teman-teman lihat return view beda ternyata functionnya. Terus kalau ini sini. Oh, ini Pak. Response factory. Ya udahlah. Itulah intinya ya. Jadi sebenarnya terserah lah mau pakai yang mana, tapi kalau bisa mulai sekarang biasakan diri untuk pakai yang typed parameter. Kenapa? Semuanya ke sana. JavaScript, TypeScript gitu ya. Orang-orang lebih suka TypeScript karena inputnya itu ada type-nya. Jadi jelas ketika dikodingkan itu nggak ambigu gitu mana yang harus kita kerjakan. Apakah yang masuk ini harus string, harus integer, harus boolean, dan respons dari type-nya itu apa itu harus jelas. Ya, itu tadi. Nah, beda sama yang ini. Kalau yang ini tak return kan return 10 gitu. Ya sah-sah saja. Nih compilernya nggak protes. Lucu kan? Nah, ini yang strict ya. Jadi menstrikkan tipe data. Nah, itu yang terjadi di sekarang, PHP yang sekarang. So, itu tren ke depan. Jadi, biasakan diri aja. Dan ya mulai sekarang. Nah, ini kayak gini kan. Saya responsnya itu beda-beda, return redirect gitu kan. Kalau kita cek redirect ini kan dia sebenarnya ini adalah atasnya apa nih? Aduh, apa ini? Oh, ini helper kayaknya, return redirect. Tapi kalau responsnya beda. Sorry. Ini ya. Return view ini helper kayaknya nih. Nah, kalau mau pakai yang redirect berarti return responsnya ada redirect kalau nggak salah. Nah, ini redirect to. Redirect to ini isinya apa nih? Path, status, header. Oke, bisa. Ini juga bisa kita pakai. Sama aja. Tapi kalau bisa satu tim itu sama-sama deal ya. Kita pakai respons semua. Kita pakai view semua. Jangan aneh-aneh. Tapi bisa jadi gini, kenapa kok argumennya respons dipilih? Karena return itu kan bisa jadi nggak mesti view, maksudnya nggak mesti tampilan, bisa jadi JSON, bisa jadi
redirect gitu kan. Makanya saya sih lebih milih response sih. Lebih pro sama Taylor saya daripada sama guru besar kita Laravel Om Povilas ya. Tapi ya udahlah. Itulah intinya gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Ini adalah nightmare buat para dosen jelasin response dengan type parameter terhadap mahasiswa yang masih spaghetti code, yang masih nggak ngerti apa itu type parameter gitu kan. Mantap. Tapi lumayan lah, nanti ini video bisa dipakai buat jelasin di kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. See you in another daily coding video guys.